Halo Pak Pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Aktarini, tepat di edisi Rabu 3 Februari 2021. Kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan ada pula tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa berita, salah satunya yaitu membahas terkait dengan Selamat Datang Bank Syariah Indonesia yang akan menjadi tajuk pada sore hari ini. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan bahas dulu headline media online yang terbit pada hari ini. Headline media online yang pertama datang dari detik.com, di mana Menristek sebut Genose hanya butuh 3 menit keluarkan hasil tes corona. Alat screening virus corona Genose sudah mulai diuji cobakan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan di sini Menristek atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Burjonegoro mengatakan bahwa Genose hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona atau tidak. Di sini Bambang menerangkan pula kelebihan lain dari Genose, yaitu mudah digunakan, dan selain itu dalam pengoperasiannya Genose sudah terkomputerisasi. Menristek Bambang mengatakan bahwa harga dari satu Genose dijual sebesar 60 juta dan menurutnya satu alat Genose bisa digunakan hingga 100.000 kali. Genose ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dan akurasi dari Genose sendiri yaitu di atas 90%. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya, datang dari Kompas.com membahas terkait dengan dukungan ketahanan pangan nasional. Kementan galakkan program percepatan tanam, dan Direktur Jenderal atau Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian atau Kementan, Sarwo Edi mengatakan bahwa di sini Kementan saat ini sedang menggalakkan program percepatan tanam untuk mendukung ketahanan pangan nasional maksud kami, dan menurut Sarwo sendiri produksi bahan pangan bisa terus tersedia jika petani rutin menanam. Hal ini bisa terwujud dengan distribusi pupuk secara merata. Pupuk bersubsidi khusus diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan. Oleh karena itu subsidi pupuk harus diawasi agar efisiensi dan tepat sasaran. Senada dengan Sarwo, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut meminta distribusi pupuk dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Di sini beliau menegaskan bahwa hingga kini pemerintah tetap menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi dan bahkan alokasi pupuk tersebut telah diatur sesuai dengan ERDKK. Berita selanjutnya datang dari CNN Indonesia. Pemerintah gratiskan lagi pajak gaji karyawan tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk kembali membebaskan pajak karyawan tahun ini. Kebijakan ini masuk dalam program pemulihan ekonomi 2021 dan paket kebijakan terpadu yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Dengan pembebasan pajak tersebut, maka gaji pekerja tidak dipotong untuk membayar PPh pasal 21, artinya pekerja dapat membawa pulang gaji lebih. Dan selain itu, KSSK juga memberikan insentif perpajakan lainnya seperti PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25, di mana hal ini dilakukan untuk memenuhi impor bahan baku untuk sektor yang masih terdampak pandemi corona, dan di sini membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usahanya. Pemirsa, setelah ini kita akan bahas terkait dengan tajuk pada sore hari ini mengenai Selamat Datang Bank Syariah Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Menyikapi jumlah hutang negara per Desember 2020 yang sudah mencapai 6.000 triliun, Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan mengelola utang dengan baik dan tepat. Sektor produktif harus menjadi prioritas utama, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk memperkecil rasio utang negara terhadap PDB. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menegaskan, penambahan utang negara harus digunakan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Fatan berpendapat, selain mampu mendorong ekonomi di daerah, industri manufaktur dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga bantuan yang diberikan negara dapat dirasakan lebih banyak manfaatnya untuk negara.
Memang situasi dunia hari ini lagi tidak menggembirakan, saya kira. Selama masih bisa dikontrol untuk produktivitas, kemudian masih berimbang, saya kira DPR akan memastikan bahwa hutang-hutang itu sangat berproduktif untuk masyarakat. Fatan menyatakan, Komisi 11 akan segera melakukan evaluasi terhadap asumsi makro dan target pertumbuhan ekonomi. Fatan menambahkan, target pendapatan negara juga harus ditingkatkan melalui program kepatuhan pajak. Hal ini diyakini memperkecil rasio utang terhadap PDB. Asumsi-asumsi makro, kemudian variabel-variabel perlu kita evaluasi kembali, sehingga walaupun dengan optimisme, tapi kita juga dengan satu langkah-langkah simulasi-simulasi untuk bagaimana penyelamatan stok pangan, bagaimana energi, bagaimana UMKM, bagaimana pengangguran, itu yang kita pastikan dengan pemerintah. Hilman Hidayat dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masuk kepada tajuk pada sore hari ini, di mana selamat datang Bank Syariah Indonesia menjadi pembahasan, dan di sini Presiden Joko Widodo telah meresmikan penggabungan 3 bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara pada akhir pekan lalu. Bank ini mendapatkan izin penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dikukuhkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk nama dan logo barunya. Dan 3 bank syariah tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah. Ketiga bank tersebut kini merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Di sini Presiden Joko Widodo yang hadir dalam peluncuran BSI mengatakan bahwa kelahiran bank tersebut menjadi sejarah baru bagi ekonomi syariah di Indonesia. Jokowi menilai Indonesia dengan jumlah penduduk muslimah terbanyak di dunia sudah seharusnya memiliki perkembangan ekonomi syariah yang masif. Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan memandang bahwa prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya, mengingat Indonesia merupakan negara dan penduduk mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas. Dengan peluang yang bagus dan pangsa pasar masih terbuka lebar di Indonesia, ia berharap Bank Syariah Indonesia ini semakin meningkatkan layanannya. Pemirsa, kita masih akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan mergernya beberapa bank syariah di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 4 DPR RI mendorong penerbitan legalitas lahan perkebunan sawit masyarakat guna mencegah konflik agraria dan menjamin kesejahteraan para petani sawit. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Yesi Melania mengatakan aspek legalitas kepemilikan lahan perkebunan sawit harus diutamakan melalui pemberian sertifikat lahan dan penataan kawasan hak guna usaha, agar mampu mencegah terjadinya konflik sosial dan permasalahan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua terkait biaya yang sangat kecil, 25 juta sampai 30 juta itu nggak kemana-mana Mbak kalau untuk PSR. Kita bicara kemarin di dapil saya di Kalbar, 25 juta, 30 juta itu hanya habis untuk proses replanting, untuk bibit, untuk pupuk. Tapi untuk kontinuitasnya nanti tahun ke tahun itu sudah buyar lagi petaninya, mau gimana lagi. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menjelaskan, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas lahan dan produktivitas yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu, pencapaian program B30 diharapkan mampu menjaga kestabilan harga tandan buah segar sawit masyarakat. Dari konteks itu sebenarnya sawit bisa menyelamatkan dunia, kontribusi Indonesia untuk dunia. Karena misalkan untuk menghasilkan 1 ton minyak yang sama, kalau sawit kebutuhan lahannya jauh lebih kecil. Gitu. Komisi 4 DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan aspek lingkungan dan menjaga ekosistem hutan dalam proses pemberian izin pembukaan lahan sawit di Indonesia. Ajib dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.
Dan di sini ada komentar dari anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menilai bahwa hadirnya bank syariah terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia untuk dapat bersaing di pasar keuangan syariah internasional, termasuk memperluas akses pasar asuransi syariah di pasar ASEAN seiring disahkannya ratifikasi protokol AFAS ke-7, sebab selama ini Putri menilai pasar keuangan syariah masih didominasi oleh Malaysia. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Junaidi Auli juga mengatakan bahwa penggabungan beberapa bank syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia (TBK) diharapkan mampu menjawab sejumlah persoalan untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan keuangan syariah nasional. Junaidi menambahkan pula Bank Syariah Indonesia harus lebih berani dalam inovasi produk dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan jati diri yang dimiliki dan juga harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Apapun kebijakan yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan salah satunya mungkin merger dari beberapa perusahaan syariah ini bisa membawa dampak ekonomi untuk Indonesia, itu tetap menjadi harapan kita bersama dan masyarakat merasakan manfaatnya ke depan. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online dan juga tajuk pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Dan di sini saya Anggun tetap mengingatkan Anda untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dengan ini saya mengucapkan sampai jumpa.